Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1, Sondang M. Sianturi, Intan Kasana, Budi Sutrisno, Siti Yusro Arofatun, Renata Martina Hungga, Fevi Oktaviani Yesa, Rafika Irma, dan Mega Rosalina akan menjelaskan mekanisme respon imun inflamasi. Baik, sebelumnya, sistem imun ialah kumpulan mekanisme dalam suatu makhluk hidup yang melindunginya terhadap infeksi dengan mengidentifikasi dan membunuh substansi patogen. Atau dengan kata lain, sistem imun ialah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Sistem imun terdiri dari jejaring kompleks berupa sitokin, jaringan limfoid, dan organ yang bekerja sama dalam mengeliminasi bahan infeksius dan antigen lain. Fungsinya untuk melindungi kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan jaringan lainnya dari antigen asing. Antigen ini seperti mikroba, yaitu contoh mikroba bakteri, jamur, parasit, kemudian ada lagi virus, sel kanker, dan racun. Oke, inflamasi. Inflamasi merupakan reaksi tubuh terhadap jejas sebagai manifestasi pertahanan kedua dari innate immunity. Jadi jejas itu seperti luka ya. Jadi dia kalau kita terkena luka maka akan terjadi respon imun inflamasi di dalam tubuh kita. Nah, ya ini reaksi tubuh terhadap jejas sebagai manifestasi pertahanan kedua dari innate immunity. Jadi innate immunity yaitu reaksi imun bawaan ya yang alamiah yang memang ada dalam tubuh kita. Nanti berhubungan dengan fagosit sel darah putih. Tanda-tanda utama jika kita sedang mengalami inflamasi yaitu kadang adanya kemerahan, pembengkakan, nyeri, panas, dan hilangnya fungsi. Kemudian mekanisme respon imun inflamasi. Nah, ini mekanisme respon imun inflamasi. Misalnya ini ada paku atau jarum ya. Di paku atau jarum itu kan ada patogen yang menempel. Nah, patogen ini masuk ke dalam kulit, menembus lapisan kedua, kemudian tubuh kita merangsang signal kimia, yaitu ada sel mas yang menghasilkan histamin. Dia menghasilkan histamin. Histamin ini efeknya di pembuluh darah. Pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, yang dimana nanti si sel darah merah dan sel darah putih, fagosit, dia akan otomatis banyak karena pembuluh darahnya kan udah melebar dan geraknya juga cepat. Nah, kemudian efek dari histamin itu juga dia akan memberikan si pembuluh darah ini permeabilitas. Jadi dia permeabilitasnya besar sehingga dia pori-porinya juga besar ya. Pori-porinya juga besar. Nanti akan membantu si sel darah putih ini atau fagosit ini, kalau di sini namanya monosit ya. Monosit keluar atau bisa juga disebut neutrofil ya. Ini neutrofil keluar dari pembuluh darah menuju jaringan. Tujuannya untuk ikut melawan si patogen. Kemudian si neutrofil ini dia nantinya akan memicu sel-sel lainnya untuk melawan patogen. Kemudian ada si makrofag. Makrofag ini makro besar, fag itu pemangsa. Jadi pemangsa yang besar ya. Ibaratnya tadi neutrofil itu tentaranya, yang ini. Neutrofil itu tentaranya, si makrofag itu panglimanya. Jadi mereka lah yang melawan infeksi, virus, bakteri yang masuk ke dalam patogen yang masuk ke dalam kulit. Nah,
Makrofag ini dia mengeluarkan senyawa kimia yaitu sitokin, di mana sitokin membuat sel darah putih makin banyak datang ke sini. Makin banyak sel darah putih datang ke sini, ini tadi makin banyak datang ke sini sel darah putih atau fagosit ya. Kemudian makrofag mengeluarkan sinyal ini dipengaruhi sel fagosit yang lain. Sinyal ini mempengaruhi sel fagosit yang lain untuk bergerak cepat. Kalau dia bergerak cepat, dia memproses patogen dengan cepat juga. Jadi patogen akan lebih cepat matinya, lebih cepat dihancurkan. Nah, ini dia. Ini tadi dia si sel darah putih atau neutrofil, monosit. Monosit dan neutrofil berpindah dari aliran darah ke area infeksinya, ke area infeksi untuk ikut melawan si patogen itu. Kemudian ini setelah terjadi fagositosis, maka patogen difagositosis dan area sekitar dibersihkan dari sisa-sisa jaringan yang mati. Nah, oke, ini juga sama. Nah, kalau sudah terjadi fagosit, maka bakteri, virus, patogen yang masuk ke dalam tubuh tadi sudah hilang, dapat mati ya, tidak ada lagi. Oke, ini juga sama step of the inflammatory response, sama kayak tadi, si paku atau kayu masuk ke dalam kulit, kemudian dia merespon, si sel masnya merespon histamin, kemudian pembuluh darahnya melebar, pori-porinya membesar, kemudian sel darah putihnya neutrofil, sel darah putih, fagositnya bergerak keluar untuk merangsang sel-sel lainnya untuk melawan si bakterinya, virus, kemudian akan terjadi proses fagositosis. Dan akhirnya si patogen akan mati. Oke. Nah, dalam proses mekanisme respon imun inflamasi, ada sel-sel yang berperan dalam proses tersebut, yaitu salah satunya ada eosinofil. Eosinofil ini fungsinya dia pertahanan terhadap reaksi alergi dan infeksi parasit atau cacing. Eosinofil mengandung eosinofil peroksidase dan sitotoksik lisofosfatase. Kemudian ada basofil. Basofil ini terakumulasi, dia adanya di jaringan ya, di jaringan pada berbagai kondisi inflamasi pada kulit, misalnya alergi konjungtiva, penolakan transplantasi ginjal, dan fase akhir dari alergi kustaneus. Kemudian ada mastosid atau mast cell ini mengandung histamin, heparin, dan TNF-alfa. Kemudian ada sitokin. Sitokin mengatur respon inflamasi lokal maupun sistemik terhadap rangsangan dari luar. Kalau di limfosit, sitokin ini namanya limfokin. Kalau di monosit, dia namanya monokin. Sitokin ini terdiri dari interleukin 1, interleukin 6, tumor necrotic factor, dan gamma interferon. Nah, ini beberapa reaksi inflamasi ya. Dia bisa menyebabkan vasodilatasi. Mediatornya ada si histamin dan prostaglandin. Peningkatan permeabilitas vaskular, histamin juga yang tadi sudah dibahas. Kemudian serotonin, C3A, dan lain-lain. Kemudian ada reaksi inflamasinya itu dia menyebabkan kemotaksis, peningkatan leukosit. Mediator yang berperan ada TNF. TNF itu tadi tumor necrotic factor, kemokin, leukotrin. Kemudian panas, mediatornya interleukin 1, tumor necrotic factor, dan prostaglandin. Nyeri juga si prostaglandin dan bradikinin. Kerusakan jaringan, mediatornya enzim lisosomal dari leukosit dan reaktif oksigen. Nah, kemudian ada respon imun inflamasi lokal. Nah, sama juga seperti yang tadi, respon imun inflamasi lokal ya.
Jadi kalau respon imun inflamasi itu ada yang lokal, ada yang sistemik. Kalau dia yang lokal, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu inflamasi lokal terjadi sebagai respon imunoproteksi secara segera terhadap pajanan antigen di jaringan. Nah, kalau ada antigen, kayak tadi yang dijelaskan, misalnya bakteri masuk ke dalam kulit, dia langsung direspon oleh imun inflamasi lokal. Berbagai protein serum yang berasal dari sistem sirkulasi akan teraktivasi di jaringan. Aktivasi tersebut terdiri atas aktivasi sistem kinin, sistem pembekuan darah, dan fibrin. Bradikinin dan fibrinopeptida menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Nah, ini tadi vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler, fungsi dari si sel emas yang menghasilkan histamin. Selain itu, aktivasi sistem komplement menghasilkan anafilokoksin, C3A, dan C5A yang akan menginduksi terjadinya degranulasi pada sel emas sehingga terjadi sekresi berbagai mediator, di antaranya histamin yang kemudian memicu vasodilatasi. Nah, kalau di respon imun inflamasi lokal ini, beberapa jam setelah terjadinya perubahan vaskuler, neutrofil kemudian melakukan ekstravasasi dari sistem vaskuler ke jaringan, memfagositasi antigen dan melepaskan mediator inflamasi. Selain itu, makrofag yang ikut memfagositasi antigen juga teraktivasi dan juga menyekresikan sitokin proinflamasi, diantaranya ini tadi, interleukin 1, 6, dan tumor nekrosis faktor. Ketiga sitokin ini menginduksi terjadinya koagulasi darah. Sitokin interleukin 1 menginduksi diekspresikannya molekul adesi pada sel endotel. Kalau yang intercellular adhesion molecule dan vascular adhesion molecule. Sedangkan TNF menginduksi peningkatan ekspresi selektin E. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi ya. Dengan demikian terjadi migrasi sel imun seperti limfosit, monosit, dan neutrofil menuju area inflamasi dan ekstravasasi sel imun dari sistem vaskuler ke jaringan. Aktivitas interferon di jaringan meningkatkan kemampuan seluler makrofag dan neutrofil. Kerusakan jaringan memicu pembentukan produk komplement yang berperan sebagai opsonin, anafilaktoksin, dan faktor kemotaktik. Bradikinin dan fibrinopeptida diinduksi kerusakan endotel dan memacu perubahan vaskular. Neutrofil pada umumnya merupakan leukosit pertama yang bermigrasi ke jaringan, diikuti monosit dan limfosit. Hanya sebagian interaksi yang terlibat dalam ekstravasasi leukosit. Nah, jadi si neutrofil ini yang berperang duluan untuk melawan si patogen. Nah, ini dia gambarnya.